Eja untuk selama pandemi ini memang Eja kan punya kafe ya, jadi kemarin sempat mengalokasikan kafe itu pindah ke rumah dulu. Jadi untuk tetap beroperasi, untuk pelayanan delivery Eja lakukan di rumah. Dan untuk pribadinya Eja sendiri, untuk karir Eja kemarin sepanjang dari mulai start ditentuinnya lockdown, Eja benar-benar membuat semua konten YouTube Eja ada di dalam rumah. Jadi Eja merubah studio yang di luar Eja pindah semua ke dalam rumah yang memang jadi semua aktivitas untuk pembuatan konten dan lain-lain Eja lakukan di rumah. Eja punya kafe nih, udah sejak kapan nih? Maksudnya bisnis kafe? Ya, jadi kalau untuk kafe sebenarnya udah dari tahun lalu, ini udah mau setahun Eja punya kafe. Jadi kan kemarin memang selama pandemi ini di close selama 3 bulan untuk store-nya nggak Eja buka, jadi semuanya Eja alokasikan ke rumah dan di situ pengoperasian semua karyawan dan lain-lain tentunya dengan ini ya, dengan peraturan protokol kesehatan juga. Jadi di rumah tetap Eja kasih satu ruangan khusus untuk produksian semuanya dan pelayanannya kita lakukan untuk delivery. Ya, selama pandemi kerugian untuk berapa miliar? Kalau bilang kerugian, jujur aja hilang banget itu untuk off air. Jadi off air ini sebenarnya di bulan April itu ada 10 titik di Indonesia ini yang harus Eja jalanin, Eja datengin, dan itu semua benar-benar jadi cancel. Dan untungnya memang ada beberapa orang yang si tuan rumahnya ini meng-cancel ini untuk nanti next after pandemic, begitu sudah dibolehkan untuk pelaksanaan acara-acara besar itu akan dilaksanakan. Jadi untuk kerugiannya sih Eja bisa hilang. Bayangin kalau dari 10 titik aja itu 450 juta, bisa nggak tahu deh. 4,5 M ya. Kenapa? 4,5 M ya. Hampir 4 M berarti ya. Hampir. Ya, job hilang. Terus usaha juga kan sampai pindah ke rumah. Yep. Itu mengatasi karyawan kayak gimana? Ya itu. Jadi untuk Eja sebenarnya tidak menjalani pengurangan karyawan. Jadi justru kemarin menambah beberapa karyawan di rumah dan alhamdulillah memang untuk sisi penjualan untuk bisnis ini justru lebih up saat pandemik ini, karena memang kan banyak orang yang tidak bisa keluar rumah. Jadi semua aktivitas mereka untuk beli makanan dan lain-lain itu dilakukan dengan via delivery atau pesan dari ojek online. Jadi ya menurut Eja pribadi ya sangat ketolong sih sebenarnya dengan proses Eja memindahkan kafe ke rumah itu sangat tertolong sekali. Income kafe per hari berapa jadi bisa? Sebelum pandemik sih emang bisa sampai di angka 40-50 per bulan. Tapi selama pandemik ini memang penurunannya bisa hampir setengahnya lah. Tapi idenya dari mana gitu sampai akhirnya kafe itu dipindahin ke rumah? Melihat siapa? Sebenarnya gitu? Karena bukan karena siapa-siapa gitu. Jadi ya kita mikir aja orang masih dengan. Jadi si kafe ini saat masih buka, mereka kan didatengin banyak orang nih ceritanya. Mereka sedangkan di area Bekasi ini kan banyak sekali Satpol PP yang keliling. Jadi mereka kalau melihat orang yang kerumun banyak dimarahin. Jadi itu jadi Eja mikir ya udahlah, ini orang masih secara intensitas pembelian mereka masih tinggi. Jadi why not, kenapa nggak Eja pindahin ke rumah gitu. Udahlah, jadi akhirnya semua barang-barang yang bisa dipindahin ke rumah, jadi untuk alat sealer kopinya dan lain-lainnya itu Eja pindahkan ke rumah. Ya, awalnya kan gambling tuh untuk pindahin ke rumah. Dan kenapa dengan alasan yang tadi, selain alasan yang tadi, kenapa maksudnya tetap berani gitu untuk usaha dari rumah gitu, terus nggak merumahkan karyawannya kenapa? Eja sih jujur karena kita kan selama pandemi ini Eja menempatkan dirinya Eja sebagai orang lain juga gitu loh. Kita butuh makan gitu. Kita nggak bisa keluar rumah yang dengan waktu jangka panjang yang lama. Jadi kita kadang mau makan enak di restoran tuh kan nggak bisa. Jadi ya mereka yang sudah cinta dengan masakan kafenya Eja ya mau tidak mau mereka harus akan membeli menu-menu itu via delivery gitu. Jadi ya itu salah satu trik bisnisnya Eja gitu. Jadi kemarin begitu kepikiran oke, udah kita mau tidak mau menjalani, kita waktu itu sempat trial dulu 1-2 minggu, kita trial 2 minggu dan ternyata after trial itu justru malah pembelian hampir setiap harinya itu bisa sampai hampir 100 ekor ayam. Itu yang buat Eja wow, ini surprise ya, jadi something gitu loh. Dan ya udah kita lanjutin aja, dan itu selama bulan puasa kemarin jadi ya benar-benar di dalam rumah.
nggak ada aktivitas di luar aja, bener di rumah, bangun tidur paling cuman belanja antar mama, kita belanja aja, caranya cuman diambil aja, terus proses masak semua, karyawan urusin, delivery. Ya kalau gitu usahanya apa sih, Ja? Kenapa? Usaha apa aja? Jadi cafe and kitchen, jadi aja ada kopi, terus ada beberapa makanan seperti ayam goreng, ayam bakar itu yang jadi spesial menunya di sana, dan beberapa kopi yang memang diracik khusus dari menu Arabik di keluarganya Eja sendiri. Jadi ya itu yang buat beda, dan alhamdulillah memang banyak disukain sama pencinta kuliner. Ya, Udah mulai masuk di new normal ini masukan udah berbeda belum dari pandemi Ya. sama yang new normal ini? Sudah. Untuk memasuki masa new normal ini sudah sangat berubah sekali, dan hampir dibilang malah pembelian di kafe. Jadi kafe sekarang udah alhamdulillah sudah buka lagi, dan ya udah 2 minggu ini sudah buka, dan untuk setiap malamnya Eja sendiri jujur sampai kelabakan, dan bisa dibilang setiap hari itu pembelian sampai membludak, dan kita sampai masak 2 kali gitu loh. Kita sampai memproses untuk pembuatan ayam dan lain-lainnya itu sampai 2 kali sekarang. Jadi ya menurut Eja ya sekarang sudah, insya Allah mudah-mudahan masa new normal ini memang benar-benar sudah membuka lahan rezeki untuk semuanya lagi. Ada hikmah nggak sih Ja, dari pandemi sampai new normal ini yang didapat? Ya, of course, untuk hikmah Eja sangat merasakan hikmah sekali, apalagi kemarin bulan puasa yang memang selama bulan puasa beberapa tahun yang lalu kan hampir aktivitas Eja semua di luar, kadang syuting bikin apa, tapping dan lain-lain. Bahkan untuk yang tahun ini tuh spesialnya Eja, kalau diistilahkan Eja tuh hanya untuk membuatkan teh kedua orang tuanya Eja sanggup bisa gitu loh. Kalau kemarin nggak bisa, sampai kadang ketemu cuman bangun tidur, makan pergi. Jadi sekarang ini memang benar-benar punya spend time yang memang family time banget, dan alhamdulillah ya itu buat Eja hikmahnya itu Eja bisa dekat sama keluarga, bisa istilahnya ngelayanin Abi sama mamahnya Eja di rumah selama bulan puasa. Tapi basic lu emang F&B apa tuh? Gimana? Basic. Di restoran ini emang lo punya pengalaman. Eja kalau untuk pengalaman ini tuh jadi sebenarnya dari zaman dulu sebelum Eja terjun ke dunia entertain ini, memang mama itu bikin ayam, terus bikin martabak dan lain-lain. Jadi sekarang ini sepertinya kayak apa ya, Eja diberikan wadah, Eja diberikan momen, diberikan modal ya. Why not Eja nggak melakukan itu, nggak membuat itu untuk dijadikan satu lahan rezeki lain gitu loh, di samping Reza menyanyi gitu. Dan Eja memang jujur membuat restoran ini, membuat cafe ini memang untuk keluarga gitu, jadi untuk kerjaan keluarga, di samping memang Eja sendiri hobi masak dan lain-lain. Jadi ya udah ini pengaplikasiannya begitu. Eja kan usaha udah lancar nih, karir juga berkembang dengan pesat. Untuk urusan jodoh sendiri Eja gimana nih? Udah ada calon kah apa gimana? Eja kalau jodoh sebenarnya gini ya, kemarin sempat beberapa kali deket sama beberapa orang, dan memang Reza sangat menargetkan sebenarnya. Ini kemauan papa, kemauan mama yang memang harus insya Allah tahun ini gitu. Dan alhamdulillah memang sekarang Reza boleh jujur kalau sekarang Reza sedang menjalani ta'aruf dengan salah satu gadis, dan alhamdulillah memang insya Allah tujuannya untuk kedepannya sudah clear akan menikah, entah di tahun ini atau di awal tahun depan. Dikenalin bagaimana proses perkenalannya mungkin, Za? Gimana? Proses tahu dari mana dengan gadis itu, mungkin perkenalan seperti apa? Ya itu, jadi kalau proses kenalnya lucu sebenarnya. Dia kan waktu Eja lulus dari akademi itu kan mulai tuh orang-orang banyak nih aku kenalin ini, tapi waktu itu 2015 Eja belum prepare ke sana gitu loh, belum prepare untuk melakukan ke jenjang pernikahan dan lain-lain. Jadi cuman just ditunjukin foto, dan waktu itu ngomong ya udahlah nanti, Eja bilang nanti. Dan ternyata anak ini menjadi istilahnya kebelakangan ini dia semakin menunjukkan bahwa dia ada rasa suka, dia respect, dan Eja jujur ketemu cuma 2 kali, dan Eja memutuskan untuk ta'aruf karena memang dari 2 kali pertemuan itu aja Reza sudah bisa istilahnya insya Allah cocok lah ya. Reza cocok dan merasa bahwa dia memang
jodoh yang terbaik buat Eja gitu. Apa yang membuat Eja untuk ta'aruf ya? Dorongan seperti apa sih ya? Eja sih sebenarnya kalau untuk Eja dari awal aja sebenarnya kalau pacaran zaman kuliah pernah pacaran. Cuman after kesini tuh Eja selalu mikir, jadi apa yang menjadi priority-nya Reza itu sebenarnya keluarga gitu loh. Jadi sebelum keluarga Reza benar-benar on position yang memang benar-benar well position gitu loh, Eja nggak mau melangkah dulu keluar itu. Dan sekarang memang Reza sekarang meyakini keluarga Reza sekarang insya Allah sudah ada di well position yang memang sudah aman seperti itu, dan Reza ini permintaan mereka gitu. Dan Eja istilahnya kalau ta'aruf nih kan nggak perlu yang bertele-tele. Eja istilahnya Eja jujur nggak punya waktu buat harus jalan malam minggu keliling ke sana sini atau pacaran telepon-teleponan ini. I don't have much time for do that gitu loh. Jadi Eja kayak orang yang oke lah, kalau gue suka, orang tua gue maju terus minta, kalau emang orangnya mau bersedia ayo, tapi kalau enggak oke, enggak usah, enggak. Jadi tidak membekaskan istilahnya sakit hati, tidak apa istilahnya bikin baper dulu, sakit hati dan lain-lain gitu. Jadi Eja pengennya memang ya sudah sesuai anjuran agama aja, sesuai anjuran Islam, ta'aruf, dikenalkan, pacaran sih nanti after nikah insya Allah bisa pacaran, malah justru lebih istilahnya lebih banyak hal yang bisa diulik gitu loh. Berarti proses ta'arufnya udah sampai mana nih, Akarnya kapan mungkin rencana? Untuk sebenarnya kalau resminya ini kapan gitu? Dalam waktu dekat ini Eja akan datang ke rumahnya, datang ke rumah calon Eja ini, dan insya Allah akan apa ya istilahnya, kalau di adatnya Eja, di adatnya kita orang jamaah, orang Arab tuh ada namanya Fatihah dulu. Fatihah tuh jadi seperti minta, datang kedua orang tua ketemu, minta, dan kita kasih ikatan. Kemudian nanti after itu akan ada proses lamaran. After lamaran baru itu ke akad, ke resepsi dan Rencana kapan tuh ya? Tahun ini juga? waktu dekat. Dalam Waktu dekat ini aja insya Allah, doain aja mudah-mudahan lancar, Eja diberikan kesehatan, dan semua mudah-mudahan perjalanan Eja menuju ke rumah calon Eja diberikan kelancaran. Dia latar belakangnya apa sih, Jak? Mungkin ya purpose-nya Oh, no. Enggak, ya, atau anak petinggi agama gitu? bukan. Jadi dia sebenarnya basicnya dia bukan dari kalangan artis, tidak terjun ke dunia entertain juga. Jadi ya memang keinginan mama kan Eja ini dapat istri yang bisa ngurusin gitu loh. Jadi apa-apanya bisa ngebantuin, bisa saling support, bisa istilahnya bisa menjadi pendamping Eja untuk Eja jalan kemana-mana, mendampingi Eja kerja gitu loh. Dan anak ini, calon Eja ini alhamdulillah memang memenuhi kriteria itu, dan Reza memang tidak menitik beratkan harus artis atau harus apa. Jadi memang yang dia yang bisa menerima keadaan Eja, yang harus bekerja. Kadang syuting kan kita nggak tahu jamnya, startnya jam berapa, pulang jam berapa. Nanti kadang memang harus beres syuting, umpamanya harus terbang kemana, itu kan butuh jiwa pengertian yang levelnya level high level gitu loh. Jadi alhamdulillah semua itu insya Allah ada di calon Eja. Ya, respon penggemar sendiri gimana ya? Ya biasalah ya gitu. Kalau respon penggemar sekarang, Eja kemarin udah sempat clarified itu di salah satu infotainment, dan memang apa ya istilahnya itu membuat ada sedikit gejolak di dalam sana. Ada gejolak yang memang antara pro dan kontra. Itulah yang namanya kita seorang idola yang diidolakan, apalagi rata-rata fans Eja itu cewek gitu loh. Cewek, kadang ada ibu-ibu, ada yang oma-oma. Jadi ya mereka punya skala baper masing-masing. Jadi ya itu hak mereka, dan saya di sini ya tetap istilahnya apa ya, pernikahan ini kan menjadi salah satu kewajiban saya sebagai seorang manusia gitu loh, sebagai seorang umatnya Muhammad yang memang harus menikah, harus punya keturunan. Dan di samping itu semua ya, mau fans itu tiba-tiba mau pergi, tiba-tiba nanti ganti yang baru, ya it's okay gitu loh menurut Eja. Jadi tidak menarik hal berat dari sisi itu. Eja membuatnya ringan saja, karena Reza menganggap ini kewajiban saya, dan mereka tidak punya hak untuk ikut campur masalah penentuan harus sama si A, harus sama si B dan si C gitu, harus begini, harus begitu, enggak begitu. Jadi Reza benar-benar menekankan pada fans Reza, apapun kalau kalian mau mensupport saya, support karya saya, jangan terlalu masuk ke kehidupan pribadi yang akhirnya membuat risih, membuat ricuh, membuat beberapa pihak jadi tidak nyaman.